Bodohnya aku merawat anak dari hubungan haram suamiku. Tamat sudah riwayatmu, Mas. Sekarang aku sudah tahu kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku pikir aku istri yang paling beruntung. Aku pikir rumah tanggaku sempurna. Tapi ternyata, aku hanya sedang memelihara luka yang tak terlihat. Suamiku, lelaki yang selama ini kupuja, menyimpan rahasia besar di balik senyumnya. Anak haram dari perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, anak itu kubesarkan sendiri dengan sepenuh hati, tanpa tahu kebenarannya. Ku beri kasih sayang seperti darah dagingku sendiri. Tapi semuanya berubah ketika aku menemukan surat dan foto yang membuka borok pengkhianatan itu. Sekarang aku bukan lagi wanita bodoh yang bisa dibohongi. Tamat sudah riwayatmu, Mas. Kini, saat kebenaran terbuka lebar, aku memilih pergi, berdiri tegar, dan memulai hidup baru tanpa bayang-bayangmu. Like kalau kamu ikut merasa sakit atas pengkhianatan ini. Komen pengalamanmu menghadapi kebohongan orang terdekat. Subscribe channel ini untuk kisah-kisah kehidupan nyata yang menggugah hati. Cerita ini dibawakan oleh LA Stories. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hari itu sebenarnya hari biasa. Pagi yang tenang dengan rutinitas seperti biasa. Memasak, membereskan rumah, dan menyiapkan sarapan untuk Dimas dan Naira. Dimas duduk di meja makan seperti biasa, memainkan ponselnya tanpa banyak bicara. Aku sudah terbiasa dengan sikapnya yang dingin akhir-akhir ini. Jadi aku memilih diam. Tapi yang membuat hatiku terusik adalah caranya menatap Naira. Bukan seperti ayah menatap anak angkat, tapi seperti ada kedekatan yang lebih dalam, lebih personal. Tatapan yang selama ini tidak pernah ia berikan padaku. Aku mencoba menepis perasaan aneh itu. Kamu sayang banget ya sama Naira, ucapku sambil tersenyum. Mencoba mencairkan suasana. Dimas hanya menjawab, "Ya, namanya juga anak kecil, polos." Jawaban itu sederhana, tapi nadanya aneh, dingin, tertahan. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan. Hari itu juga, saat aku membereskan lemari buku di kamar kerja Dimas, mataku tertumbuk pada sebuah map lusuh berwarna coklat tua. Map itu terselip rapi di antara tumpukan dokumen kerja, seolah disembunyikan tapi tak cukup rapat. Aku ragu, tapi perasaan dalam hatiku memaksa jemariku untuk menariknya keluar. Entah apa yang membuatku begitu ingin tahu hari itu. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Isinya, beberapa lembar kertas hasil tes DNA, fotokopi akta kelahiran, dan sebuah foto. Foto itu menunjukkan Dimas sedang menggendong seorang bayi, Naira, di sebuah kamar bersalin, bersama seorang perempuan yang tidak kukenal. Perempuan itu tersenyum penuh haru, dan Dimas menggenggam tangannya. Di belakang foto itu tertulis, "Terima kasih sudah hadir, anakku." Naira Az-Zahra, 2 tahun lalu, lahir dari rahim perempuan yang pernah kucintai mati-matian. Aku terduduk. Dunia seolah berhenti. Nafasku sesak. Mataku panas. Anak itu,
Anak itu bukan dari saudara Dimas yang meninggal. Anak itu darah dagingnya sendiri. Anak haram dari hubungan gelap yang selama ini ditutupi dariku. Dan aku yang menyusui, aku yang begadang, aku yang merawatnya saat demam tinggi, aku yang menyeka air matanya ketika sakit. Akulah yang dijadikan alat untuk membersihkan nama Dimas dari aibnya. Alat untuk menyembunyikan kebusukan yang ia simpan rapi. Tanganku gemetar meremas map itu, dan di dalam hatiku hanya satu kalimat yang bergaung keras. Tamat sudah riwayatmu, Mas. Sejak hari itu, segalanya berubah. Bukan dunia di luar yang berubah. Rumah ini tetap sama, perabotannya tetap itu-itu saja. Suara tawa Naira tetap mengisi pagi dengan ceria. Tapi di dalam hatiku, segalanya sudah remuk. Bagaimana tidak? Semua yang kujalani selama ini adalah kebohongan. Sebuah panggung sandiwara di mana aku menjadi pemain utama yang paling tidak tahu apa-apa. Aku berjalan seperti mayat hidup. Masih menyiapkan makan, masih menyisir rambut Naira sebelum tidur, masih mencium keningnya seperti biasa. Tapi semuanya hampa. Setiap sentuhan yang kulakukan membuat hatiku terasa ditusuk. Ayah mana? Bunda? Tanya Naira suatu malam saat Dimas belum pulang juga. Aku terdiam. Menatap matanya yang polos. Mata yang begitu mirip dengan ayah kandungnya, suamiku sendiri. Aku hampir menangis. Bagaimana bisa aku membenci wajah seorang anak kecil, sekaligus mencintainya begitu dalam? Naira tidur dulu. Ya, ayah masih kerja, jawabku pelan, menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Senyum Naira menohok batinku. Aku lalu pergi ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menangis. Terisak dalam diam, hanya ditemani suara keran air. Aku marah pada Dimas. Marah pada perempuan yang tega menyerahkan anak dari hasil hubungan haram kepada istrinya yang sah. Dan aku juga marah pada diriku sendiri. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku tidak pernah curiga saat ia membawa pulang bayi itu tanpa tanda tanya besar dari keluarga? Kenapa aku begitu mudah percaya? Kenapa aku yang menjadi istri, justru malah yang berkorban paling besar? Sementara perempuan lain di luar sana hanya cukup tidur dengannya sekali, lalu menyerahkan hasilnya padaku? Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku mulai menyadari, cinta Dimas padaku sudah lama mati. Entah sejak kapan, tapi aku tahu sekarang, dia hanya mencintaiku sebagai sosok istri baik untuk menutupi dosanya. Ia tidak mencintaiku sebagai perempuan. Dari hasil catatan kecil dan foto-foto itu, aku tahu nama perempuan itu, Resti. Perempuan dari masa lalu Dimas, yang ternyata masih menjalin hubungan gelap dengannya bahkan setelah kami menikah. Dan Naira adalah hasil dari perzinahan itu. Hasil dari pengkhianatan yang paling kejam. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Aku menunggu Dimas pulang. Tanganku memegang map berisi semua bukti yang kutemukan. Mataku bengkak karena air mata. Tapi hatiku sudah tidak gemetar. Tidak lagi. Dimas masuk dengan santai, meletakkan tas kerjanya, dan berkata, "Ma, kopi ada? Capek banget hari ini." Aku hanya menatapnya. "Capek, Mas?" Tanyaku dengan nada datar. "Cocok. Hari ini juga aku capek, tapi bukan karena kerja, tapi karena membuka topeng orang yang sudah tidur sekasur denganku selama bertahun-tahun." Dimas berhenti. Matanya langsung tertuju ke map coklat di meja. Wajahnya pucat. Aku dorong map itu ke arahnya. "Selamat, Mas. Aku akhirnya tahu semuanya. Selamat karena sudah sukses mempermainkanku, memperbudakku, dan menjadikan aku perawat anak hasil zina. Tapi satu yang harus kamu tahu, permainanmu selesai di sini." Dimas tak bisa bicara.
Aku berdiri, menatapnya untuk terakhir kali dengan hati yang sudah dingin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak menangis. Karena luka ini terlalu dalam untuk sekadar diobati air mata. Dimas memohon. Tentu saja dia memohon. Setelah bertahun-tahun menyimpan bangkai dalam rumah tangga kami, kini dia ketakutan. Takut kehilangan citra, takut kehilangan kenyamanan, dan yang paling jelas, takut kehilangan nama baiknya di mata dunia. Tapi sayangnya, aku bukan lagi Alia yang dulu. Bukan lagi perempuan yang mudah luluh hanya karena air mata buaya dan pelukan palsu. Beberapa hari setelah konfrontasi itu, aku diam. Tidak membentak, tidak mengamuk. Justru ketenangan itulah yang membuat Dimas semakin tak tenang. Tapi aku sedang menyusun sesuatu, penutupan bab untuk semua kepalsuan ini. Dan langkah pertama yang harus kulakukan adalah bertemu langsung dengan Resti. Aku menemui Resti di sebuah kafe kecil di ujung kota. Tempat itu tenang, tapi hatiku bergemuruh. Aku mengenalnya dari foto. Wajah manis, tubuh ramping, dandanan anggun. Perempuan tipikal yang tak pernah selesai tumbuh dari masa pencari perhatian. Ketika dia datang dan melihatku, dia terdiam. Mungkin tak menyangka aku berani memanggilnya. "Resti?" tanyaku dingin. Dia duduk perlahan. "Kamu, Alia?" Aku mengangguk, menatapnya lurus. "Istri sah dari laki-laki yang kamu tiduri diam-diam selama bertahun-tahun." Resti gelagapan. Aku bisa jelaskan. Oleh kebohongan dan pengkhianatan. Pesan dari Dimas masih tertinggal di layar ponsel. Aku membacanya berkali-kali. Tapi yang kutemukan bukan rasa iba, bukan kerinduan, hanya rasa kosong yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Aku memilih untuk tidak langsung membalasnya. Aku ingin tidur dulu malam itu. Bukan karena tidak peduli, tapi karena untuk pertama kalinya aku ingin memikirkan diriku terlebih dahulu, bukan orang lain. Pagi harinya, aku pergi ke kantor dengan kepala tegak. Banyak pekerjaan menantiku, dan aku menyambutnya dengan semangat baru. Di tengah kesibukan itu, pikiranku tetap melayang ke Naira. Bukan ke Dimas, bukan ke Resti, tapi ke gadis kecil itu yang dulu memelukku dengan tangan mungilnya, seolah aku adalah dunianya. Siang itu, aku mengirim pesan ke Dimas. "Bawa Naira ke rumah kontrakanku. Jam 5 sore. Hanya Naira, bukan kamu." 15 menit kemudian, pesan balasan masuk. "Baik." Tepat pukul 5, suara ketukan lembut terdengar dari pintu. Kubuka perlahan. Dan di sanalah dia, Naira. Masih dengan mata bulatnya. Masih dengan boneka kelinci putih yang dulu kubelikan untuknya. Tapi kali ini dia tampak lebih diam, lebih sendu. Aku berlutut. "Naira," bisikku, menahan tangis yang menggedor dari dalam dadaku. Anak itu mendongak. Matanya berkaca-kaca. "Bunda, boleh aku tinggal di sini? Tante Resti nggak pernah pulang. Ayah cuma marah-marah." Dan saat dia memelukku erat, aku tahu, aku sudah memaafkan takdir. Bukan karena takdir itu indah, tapi karena aku tak mau terus dikalahkan olehnya. Malam itu kami tidur berdampingan lagi. Aku dan Naira. Seperti dulu, tapi dengan cerita yang berbeda. Aku bukan lagi wanita polos yang dibutakan cinta. Aku bukan lagi istri yang setia pada lelaki pengkhianat. Aku sekarang adalah ibu, dalam makna yang paling murni. Besok pagi, akan kutemui pengacara. Bukan untuk menuntut Dimas, tapi untuk mengadopsi Naira secara sah.
Aku tidak butuh pengakuan siapa ayahnya, siapa ibunya. Yang kubutuhkan adalah hak penuh sebagai pelindung satu-satunya bagi anak ini. Dan kepada dunia, aku ingin katakan, tamat sudah riwayatmu, Mas. Aku bukan lagi wanita yang kau bodohi. Sekarang aku tahu kebenarannya. Dan aku tidak akan biarkan satu orang pun menyakiti aku, atau anakku, lagi. Langkahku mantap menyusuri lorong kantor hukum pagi itu. Aku mengenakan setelan rapi, rambut diikat sederhana, dan wajahku tanpa ragu. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi kebimbangan. Hanya satu tujuan, melindungi Naira secara hukum dan sepenuh hati. Pengacaraku, Bu Hesti, menyambutku dengan ramah. Perempuan parubaya itu menatapku seolah melihat seorang ibu sejati. "Kamu yakin ingin mengadopsi Naira?" tanyanya dengan hati-hati. Aku mengangguk tegas. "Dia mungkin bukan darahku, Bu. Tapi dia sudah tumbuh di dalam hatiku. Dan aku tak akan membiarkan dia jadi korban lagi hanya karena kesalahan orang dewasa yang tak tahu diri." Bu Hesti mengangguk setuju. "Kalau begitu, kita mulai prosesnya hari ini." Sementara itu, Dimas mulai gelisah. Ia tak menyangka aku benar-benar serius mengambil langkah ini. Ia pikir aku hanya perempuan yang mudah dipermainkan emosinya. Tapi ia salah. Ia datang ke kantor tempatku bekerja. Dengan wajah lusuh dan mata sayu, ia berdiri di depan lobi menungguku keluar. "Alia, kamu gak bisa ambil Naira gitu aja. Dia anakku." Aku memeluk tas di dadaku, menatapnya lurus tanpa gentar. "Anakmu? Anakku, Mas. Bukan karena aku melahirkannya, tapi karena aku merawatnya. Saat kau bersenang-senang dengan perempuan lain, aku yang begadang menggantikan popoknya. Saat dia demam tinggi, aku yang menggendongnya ke rumah sakit sendirian." Dimas tertunduk. "Alia, aku tahu aku salah. Tapi jangan ambil anakku." Aku tersenyum tipis. Senyum pahit yang sudah tak menyimpan cinta. "Aku nggak ambil dia, Mas. Aku menyelamatkannya. Dan kalau kau keberatan, kita bisa selesaikan di pengadilan." Dimas terdiam. Ia tahu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar kalah. Beberapa minggu kemudian, proses adopsi berjalan lancar. Resti tak muncul lagi. Entah kemana dia pergi, mungkin terlalu pengecut untuk menghadapi kenyataan. Dan Dimas? Ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan bagaimana aku dan Naira membangun hidup baru. Tanpa dia, kami pindah ke rumah kecil yang penuh bunga di halaman depan. Naira tumbuh ceria, jauh dari keributan dan tangisan. Dia belajar menulis namanya sendiri. Ia memanggilku, Bunda, dengan suara riang. Dan setiap kali aku mendengar itu, aku tahu, aku telah membuat keputusan terbaik dalam hidupku. Kini, saat ku tatap langit malam dari beranda, aku tak lagi menyesali masa lalu. Dendamku padam. Karena aku telah memenangkan sesuatu yang lebih besar. Harga diriku, dan cinta murni dari seorang anak yang dulu tak dianggap siapa-siapa. Pagi itu, hari yang cerah berubah menjadi mencekam saat aku membuka pintu rumah dan melihat sosok familiar berdiri di depan pagar. Resti. Wajahnya pucat dan matanya menyiratkan sesuatu yang berbeda dari perempuan pengecut yang dulu meninggalkan anaknya sendiri. "Naira, aku ingin bertemu dengan Naira," katanya dengan suara gemetar. Hatiku bergetar, tapi aku tetap tenang. "Resti, kau meninggalkan Naira tanpa kabar. Apa yang membuatmu kembali sekarang?" Dia menghela napas panjang, kemudian berkata lirih, "Aku dalam masalah, Alia. Aku butuh bantuanmu."
Aku menatapnya dingin. Kau butuh bantuan. Tapi anakmu? Kau pernah meninggalkannya. Apa aku harus percaya? Resti tampak ragu, tapi kemudian berkata dengan nada mendesak, Naira dalam bahaya. Alia, ada orang yang ingin mengambilnya dariku, dan aku tak punya siapa-siapa lagi. Aku tahu itu hanya awal dari badai yang akan datang. Namun, aku juga sadar aku harus kuat. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk Naira yang kini mengandalkanku sepenuhnya. Resti tak menyerah begitu saja. Beberapa hari setelah kedatangannya yang penuh air mata, ia mulai menyebar kabar ke lingkungan sekitar tentang siapa aku sebenarnya. Katanya aku merebut anaknya dengan cara curang, bahwa aku bukan ibu kandung yang layak menjaga Naira. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Beberapa tetangga yang dulu ramah mulai menatapku sinis. Kabar itu menyebar ke kantor, bahkan ke sekolah Naira. Aku merasa duniku runtuh, tapi aku tahu aku harus bertahan. Aku menghubungi pengacaraku lagi. Bu Hesti berkata, kita harus siapkan bukti kuat. Foto, saksi, surat adopsi. Jangan beri celah sedikit pun. Saat itu, Dimas juga muncul kembali dengan sikap campur aduk. Ia mencoba merayu agar aku mengizinkan dia bertemu Naira, tapi aku menolak tegas. Kau yang terlambat sadar. Mas, aku sudah pegang hak penuh atas Naira. Dan aku tidak akan mengorbankan anak ini demi lelaki yang tak pernah bertanggung jawab. Pertarungan hukum pun dimulai. Resti mengajukan gugatan hak asuh. Dimas mendukung Resti dengan harapan mendapatkan akses pada Naira. Aku harus membuktikan bahwa akulah yang paling layak menjaga dan membesarkan anak itu dengan kasih sayang dan perlindungan. Di balik semua itu, Naira sering menangis, bingung dengan kegaduhan yang mengelilinginya. Aku merangkulnya erat, berjanji akan selalu melindungi. Sidang hak asuh berlangsung dengan tegang. Aku dan pengacaraku datang dengan persiapan matang, membawa semua bukti yang menunjukkan betapa aku telah merawat Naira dengan sepenuh hati. Bukti medis, saksi dari tetangga, guru, bahkan dokter anak yang merawat Naira sejak lahir. Namun, di tengah persidangan, sebuah fakta mengejutkan muncul dari pihak lawan. Resti menghadirkan surat tes DNA yang ternyata menunjukkan bahwa Dimas bukanlah ayah biologis Naira. Aku terhenyak, mataku membelalak. Dimas yang duduk di ruang sidang berubah pucat dan terpaku. Hakim pun menundukkan kepala, dan ruang sidang menjadi sunyi. Resti malah terlihat tersenyum sinis, merasa menang. Namun, aku tahu kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih rumit. Aku berdiri dengan suara mantap. Yang mulia, walaupun Dimas bukan ayah biologis Naira, aku yang telah menjaga dan mencintai Naira sebagai anakku. Daripada berdebat soal darah, mari kita pikirkan kebahagiaan dan masa depan anak ini. Hakim mengangguk. Keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Malam itu aku duduk bersama Naira. Aku mengusap lembut rambutnya dan berbisik, Bunda akan selalu ada buat kamu. Nak, dari manapun kamu berasal, kamu adalah anugerah yang paling berharga untuk Bunda. Meskipun dunia sempat hancur, aku semakin kuat. Karena cinta sejati tak selalu soal darah, tapi tentang siapa yang mau berjuang dan setia. Hari sidang yang menentukan itu tiba dengan cuaca mendung, seolah langit pun merasakan beratnya beban yang aku pikul. Aku melangkah ke ruang sidang dengan hati berdebar. Naira digenggam erat di tanganku. Wajah kecilnya menatapku penuh kepercayaan. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi, serta demi kepentingan terbaik anak, keputusan ini harus diambil dengan adil. Aku menahan napas. Berdasarkan fakta bahwa Alia telah mengasuh, merawat,
dan memberikan kasih sayang penuh kepada Naira sejak lahir, serta Resti yang meninggalkan anaknya tanpa kabar selama bertahun-tahun, maka jeda yang membuat semua orang di ruang sidang menegangkan telinga. Hak asuh penuh atas Naira diberikan kepada Alia. Dimas sebagai ayah biologis tidak memiliki hak hukum atas anak ini karena tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai ayah. Resti terduduk lemas, bibirnya gemetar. Dimas menunduk, wajahnya hancur. Aku menarik napas panjang, menahan air mata yang ingin tumpah. Setelah sidang usai, aku membawa Naira pulang dengan perasaan campur aduk. Bahagia karena kemenangan ini, namun juga lelah karena semua yang telah kami lalui. Di rumah, aku menatap Naira yang sedang bermain dengan boneka kecilnya. "Nak, Bunda janji, kita akan mulai hidup baru. Tak ada lagi air mata karena orang yang tak bertanggung jawab." Naira tersenyum, seolah mengerti dan membalas janji itu dengan pelukan kecil. Namun, hidup tidak selalu manis setelah kemenangan. Resti ternyata tidak menyerah begitu saja. Ia mulai mengintimidasi keluargaku dengan ancaman-ancaman lewat telepon. Suatu malam, sebuah surat misterius berisi ultimatum datang ke rumahku, meminta aku menyerahkan Naira dalam waktu seminggu jika tidak ingin menanggung akibatnya. Aku merasa dunia berputar lebih cepat, tapi aku tahu aku harus kuat. Demi Naira, aku menguatkan diri dengan dukungan sahabat-sahabat lama yang selama ini diam-diam memperhatikan dan siap membantu. Bahkan, seorang pria yang selama ini tak pernah aku sangka, mulai mendekat dan menawarkan perlindungan. Namanya Arif. Pria sederhana yang tulus, tak pernah menuntut lebih, hanya ingin melihat aku dan Naira bahagia. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terus membayangi. Aku belajar bahwa untuk melindungi yang aku cintai, aku harus lebih tegar dari sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Arif semakin memberikan warna baru dalam hidupku. Ia bukan pria yang banyak bicara, tapi setiap kata dan tindakannya selalu tulus. Ketika aku merasa lelah dan hampir menyerah, ia hadir dengan kekuatan yang tak kusangka. "Kalau kau butuh aku, Alia, aku akan selalu ada. Untukmu dan Naira," ujarnya suatu sore saat kami duduk di taman dekat rumah. Naira yang sedang bermain di ayunan tertawa riang, membuat hatiku sedikit terisi harapan. Aku tersenyum dan menggenggam tangan Arif, merasa ada kekuatan baru yang bisa aku andalkan. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, ancaman Resti tak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, ponselku bergetar dengan pesan singkat yang membuat darahku dingin. "Kau pikir kau bisa menang terus? Naira akan kembali padaku. Alia, aku tidak akan berhenti." Pesan itu datang dari nomor yang tak dikenal, tapi aku yakin itu Resti atau orang suruhannya. Aku melaporkan hal ini ke polisi, dan Arif ikut membantu mengamankan rumah. Ia bahkan mengajakku ke tempat latihan bela diri, agar aku bisa belajar melindungi diri dan Naira. Hari demi hari, aku berusaha menjadi wanita yang lebih kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Naira. Di tengah tekanan itu, Arif semakin dekat, menunjukkan sisi lembut dan perhatian yang aku rindukan selama ini. Namun, aku sadar, perjalanan kami masih panjang. Resti dan Dimas bukanlah lawan yang mudah. Arif mengajakku ke sebuah kafe kecil yang tak jauh dari rumah. Dengan serius, dia membuka laptopnya dan menunjukkan beberapa dokumen dan foto yang berhasil dia kumpulkan. "Alia, aku menemukan sesuatu tentang Resti. Ternyata dia bukan hanya meninggalkan Naira, tapi juga terlibat dalam beberapa masalah serius di kota ini. Ada laporan polisi lama tentang kasus penipuan dan penggelapan yang melibatkannya," kata Arif dengan nada tegas. Hatiku tercekat.
Aku tak menyangka wanita yang dulu kupikir hanya lemah dan terluka ternyata punya sisi gelap yang selama ini disembunyikan. Kalau ini sampai diketahui hakim dan orang-orang sekitar, Resti pasti sulit lagi mengganggu kita, ujar Arif sambil menghela napas. Aku mengangguk. Ini bisa jadi senjata kita. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai dia balik menyerang dengan cara lain. Sejak itu, aku dan Arif bekerja sama lebih erat. Dia membantu mengumpulkan bukti, sementara aku fokus menjaga Naira dan menguatkan mental. Namun, Resti tak tinggal diam. Suatu malam, saat aku pulang dari kantor, kulihat ada sosok gelap mengintai di depan rumah. Jantungku berdegup kencang. Arif yang mengantar pulang langsung sigap. "Alia, jangan khawatir. Aku akan jaga kamu dan Naira." Malam itu aku sadar, bukan hanya pertempuran di ruang sidang yang harus aku menangkan. Ini sudah menjadi perang nyata untuk melindungi masa depan anakku. Malam itu, setelah melihat sosok mencurigakan di depan rumah, aku merasa ketakutan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Tapi Arif tetap tenang dan sigap. Dia menghubungi beberapa temannya yang juga punya pengalaman menjaga keamanan. Kami bersiaga. Tak lama kemudian, saat malam semakin larut, suara kendaraan berhenti di depan rumah kami. Terdengar langkah kaki berat mendekat. Aku meremas tangan Naira, mencoba tetap kuat. Tiba-tiba pintu rumah diketuk keras. Arif segera membuka, menghadapi dua pria bertubuh besar yang jelas bukan tamu baik. Mereka mengancam akan mengambil Naira jika aku tidak menyerahkan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan. Arif tak tinggal diam. Dengan sigap, ia memukul salah satu pria itu dan berhasil melumpuhkan mereka. Ia melindungi aku dan Naira seperti seorang pahlawan sejati. Setelah keributan itu reda, polisi datang berkat laporan Arif sebelumnya. Pria-pria itu ditangkap, dan ancaman yang selama ini menghantui kami sedikit mereda. Aku menatap Arif dengan penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Terima kasih, Arif. Tanpa kamu, aku tak tahu apa yang akan terjadi pada Naira dan aku, kataku lirih. Dia tersenyum. Aku akan selalu ada, Alia. Kita akan lalui semua ini bersama-sama. Malam itu aku tidur dengan hati lebih tenang. Aku tahu, meski dunia berusaha menghancurkan kami, selama ada Arif dan Cinta, aku dan Naira bisa bertahan. Hari-hari berlalu dengan damai yang mulai terasa dalam hidupku dan Naira. Bersama Arif, aku belajar untuk membuka lembaran baru, melupakan masa lalu yang penuh luka, dan memulai hidup yang penuh harapan. Arif bukan hanya pelindung, tapi juga sahabat dan teman terbaik. Ia membantu aku mengurus segala kebutuhan Naira, dari sekolah hingga kesehatan. Setiap malam, kami bertiga menghabiskan waktu bersama, tertawa, bercanda, dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Namun, seperti pepatah berkata, tenang sebelum badai. Tantangan baru muncul tanpa diduga. Suatu hari, sebuah surat panggilan dari pengadilan datang. Resti mengajukan banding atas putusan hak asuh Naira dan membawa bukti baru yang bisa mengguncang segalanya. Hatiku kembali bergetar. Apakah semua perjuangan kami akan sia-sia? Aku menatap Arif, mencari kekuatan dalam sorot matanya. Kita harus siap, Arif. Aku tak mau Naira lagi terluka. Dia menggenggam tanganku erat. Kita akan hadapi bersama. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Dengan tekad yang membara, aku mulai mengumpulkan kembali bukti dan dukungan. Kali ini, aku tak sendiri. Panggilan sidang ulang Resti telah resmi diterima, dan aku tahu ini akan menjadi babak baru yang berat dalam perjuanganku mempertahankan hak asuh Naira. Kali ini, aku tidak bisa lagi hanya mengandalkan emosi dan keberanian. Aku harus siap secara matang.
Bersama Arif, kami mulai mengumpulkan semua bukti yang bisa memperkuat posisiku. Rekaman komunikasi, saksi yang bersedia bicara, bahkan laporan medis dan psikologis yang membuktikan Resti bukan sosok yang layak mengasuh anak. Aku menemui pengacara yang berpengalaman, dan kami merancang strategi agar sidang nanti berjalan lancar. Aku ingin hakim melihat siapa sebenarnya aku, seorang ibu yang penuh kasih sayang dan berjuang tanpa henti untuk anaknya. Arif selalu ada di sampingku, mendukung dengan kekuatan dan semangatnya. Dia juga menghubungi beberapa teman yang bisa memberi kesaksian tentang sifat Resti yang tidak bertanggung jawab. Hari sidang makin dekat, dan aku merasakan campuran gugup dan percaya diri. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Naira yang begitu aku cintai. Mau apapun yang terjadi, aku di sini untukmu dan Naira. Kita hadapi ini bersama, kata Arif dengan tatapan penuh keyakinan. Aku mengangguk, menatap mata Naira yang polos dan cerah. Aku janji, aku akan lakukan yang terbaik. Hari sidang ulang akhirnya tiba. Aku berdiri di depan ruang sidang, dada berdebar tapi tekadku membara. Arif menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan tanpa kata. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Resti hadir dengan pengacaranya, tampak percaya diri dan berusaha menunjukkan citra sebagai ibu yang peduli. Saat giliranku, aku menyampaikan semua bukti yang sudah kami kumpulkan, rekaman, saksi, dan laporan psikologis. Aku bercerita tentang perjuanganku merawat Naira, tentang cinta dan pengorbanan yang tak pernah berhenti. Pengacaranya mencoba menggugat dengan bukti baru yang diajukan Resti, tapi Arif dan pengacara kami sigap membantah dan membongkar kebohongan itu. Suasana ruang sidang tegang, tapi aku merasa lega karena kebenaran akhirnya didengar. Hakim menutup sidang dan berjanji akan mempertimbangkan semua fakta sebelum memutuskan. Keluar dari ruang sidang, aku menarik napas dalam-dalam. Perjuangan belum selesai, tapi aku sudah melangkah sejauh ini demi Naira. Arif memelukku. Aku bangga padamu, Alia. Apapun hasilnya, kau sudah menjadi ibu hebat. Aku tersenyum, menatap masa depan dengan harapan. Ini bukan akhir, tapi awal dari hidup baru yang lebih kuat. Beberapa hari menunggu dengan penuh kecemasan akhirnya tiba juga. Aku mendapat kabar dari pengacaraku bahwa hakim telah memutuskan hak asuh Naira tetap berada di tanganku. Kebenaran dan bukti-bukti yang aku dan Arif kumpulkan membuahkan hasil. Aku menangis bahagia, merasakan beban yang selama ini menghimpit akhirnya terangkat. Naira adalah segalanya bagiku, dan aku berjanji akan melindungi serta membesarkannya dengan cinta tanpa batas. Arif memelukku erat. Ini bukan hanya kemenanganmu, tapi juga kemenangan kami semua. Setelah sidang itu, hidup kami perlahan membaik. Arif dan aku semakin dekat, membangun rumah dan keluarga kecil yang penuh kehangatan. Naira tumbuh bahagia, dikelilingi oleh cinta dan perlindungan yang selama ini dia butuhkan. Meski Resti masih sesekali mencoba mengganggu, kami sudah siap menghadapi segala rintangan bersama. Aku belajar banyak dari pengalaman pahit ini, tentang kekuatan seorang ibu, arti kepercayaan, dan betapa pentingnya berdiri teguh demi orang yang kita cintai. Setelah perjuangan panjang yang melelahkan dan penuh air mata, akhirnya aku, Arif, dan Naira mulai menapaki hari-hari yang lebih cerah. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana tapi penuh cinta, tempat di mana tawa Naira mengisi setiap sudut ruang. Setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur. Aku tahu betapa sulitnya perjalanan ini, tapi juga aku yakin bahwa cinta dan kesabaran membawa kami ke titik ini. Arif menjadi sosok yang selalu ada, bukan hanya sebagai pelindung, tapi juga sahabat dan pendamping hidup. Kami merencanakan masa depan bersama, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Naira yang dulu sering takut dan sedih,
kini berubah menjadi anak yang ceria dan percaya diri. Melihat senyumnya adalah hadiah terbesar bagiku. Meskipun Resti sudah pergi dari hidup kami, aku tak lagi menyimpan dendam. Aku memilih memaafkan demi ketenangan hati dan masa depan yang damai. Kini, aku siap melangkah dengan penuh keyakinan, membawa Naira dan Arif di sisi, membangun kehidupan yang bahagia dan penuh harapan. Tamat.